Abu Nawas cari neraka pakai lampu di siang hari. Kocak tapi penuh makna. Matahari sudah tepat di atas kepala. Panasnya membakar ubun-ubun, membuat orang-orang di pasar kota Baghdad menyipitkan mata. Namun di tengah keramaian itu, seorang pria dengan sorban lusuh dan wajah penuh senyum melangkah santai. Tangannya menggenggam sebuah lampu minyak menyala terang, padahal jelas-jelas siang hari sedang terik-teriknya. Orang-orang berhenti berjualan, menoleh dan tertawa kecil. Wah, si Abu Nawas lagi-lagi bikin gila. Cari apa dia bawa lampu siang bolong begitu? Bisik seorang pedagang kurma sambil menahan tawa. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dari daerah mana saja kakak-kakak sekalian. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya semakin lancar, berkah barokah. Yang sakit semoga lekas sembuh, dan semoga yang punya hutang lunas dan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan ke ceritanya. Abu Nawas tetap berjalan tenang, keringat mengalir di wajahnya. Namun lampu minyak itu dijaga agar nyalanya tidak padam. Ia mengangkat lampu itu tinggi-tinggi seakan sedang mencari sesuatu yang amat penting. Orang-orang semakin ramai mengikutinya. Hei Abu Nawas, kamu cari apa sih? Matahari terang begini malah bawa lampu, teriak seorang pemuda. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, matanya penuh teka-teki. Di tengah hiruk-pikuk, seorang kakek berbisik lirih. Aku sudah hafal, kalau Abu Nawas sudah begini, pasti ada rahasia besar di balik tindakannya. Kerumunan makin penasaran. Semua mengikuti langkah Abu Nawas yang menuju ke arah istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan benar saja, di depan gerbang istana, para penjaga menahan tawa sambil kebingungan. Apalagi rencana gila Abu Nawas kali ini. Kota Baghdad kala itu hidup dengan damai. Pasar selalu ramai, pedagang meneriakkan dagangan dan anak-anak berlarian sambil tertawa riang. Sungai Tigris yang membelah kota mengalir tenang, dipenuhi perahu-perahu kecil yang membawa hasil bumi. Warga merasa beruntung punya pemimpin adil seperti Khalifah Harun ar-Rasyid yang sering menyamar untuk melihat kehidupan rakyatnya secara langsung. Di kota itulah tinggal Abu Nawas, pria sederhana dengan kepala penuh akal. Ia tak punya harta berlimpah, tapi hidupnya selalu penuh warna. Hampir setiap hari ada saja tingkah kocaknya yang bikin warga terpingkal-pingkal. Kadang ia berpura-pura jadi tukang obat yang menjual. Ramuan bisa membuat orang pintar seketika, padahal ramuan itu hanya air biasa. Kadang ia juga berpura-pura jadi hakim dadakan, menertibkan anak-anak nakal dengan logika yang aneh tapi membuat semua orang mengangguk setuju. Meski begitu, Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Di balik kelucuannya, ia terkenal cerdas, tajam lidahnya, dan sering menggunakan cara untuk menyampaikan kritik pada orang-orang yang berkuasa. Banyak yang menganggapnya gila, tapi tidak sedikit pula yang menunggu-nunggu aksi gilanya. Baginya, hidup tidak boleh kaku. Hidup harus dibumbui akal dan tawa. Suasana damai itu sering ia warnai dengan tingkah isengnya. Pernah suatu ketika,
Ia berjalan ke pasar dengan membawa ayam jantan yang dicat warnanya jadi hijau. Orang-orang pun panik mengira itu ayam jadi-jadian. Abu Nawas tertawa sampai terjatuh. "Ini hanya ayam biasa, hanya saja aku beri baju hijau," katanya. Seisi pasar tertawa, lupa akan lelah dan masalah sejenak. Namun semua orang juga tahu, di balik aksi kocaknya selalu ada maksud tersembunyi. Abu Nawas sering menyindir sifat manusia yang serakah, munafik, atau terlalu sombong. Itu sebabnya setiap kali ia muncul dengan ide aneh, warga penasaran, apakah kali ini sekedar lelucon atau ada pesan yang dalam? Dan kali ini, saat ia muncul dengan lampu minyak menyala di siang bolong, semua orang sudah menduga akan ada cerita besar yang tak kalah heboh. Orang-orang di pasar mulai tak bisa menahan rasa penasaran. Mereka mengikuti Abu Nawas yang terus melangkah dengan lampu minyaknya. "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Terang benderang begini kok malah nyalain lampu?" seru seorang ibu pedagang kain sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Jangan-jangan dia cari sesuatu yang hilang," timpal pedagang ikan. Tapi orang lain menukas, "Kalau cari barang hilang, kenapa harus pakai lampu siang-siang begini? Matahari sudah cukup, bukan?" Suasana pasar yang biasanya riuh oleh jual beli kini berubah jadi bahan tertawaan dan bisik-bisik tentang tingkah Abu Nawas yang aneh. Namun semakin lama Abu Nawas tidak memberi jawaban. Ia hanya tersenyum samar, kadang melirik ke arah kerumunan, lalu kembali menunduk menjaga nyala lampu. Keheningan aneh mulai terasa. Orang-orang yang tadinya tertawa kini jadi saling pandang. Beberapa mulai merasa ada yang janggal. Kabar pun menyebar cepat. Dari mulut ke mulut berita itu meluas. Abu Nawas bawa lampu menyala siang bolong. Katanya dia cari sesuatu. Jangan-jangan ini tanda buruk. Bisikan itu menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus kecemasan. Di warung kopi, di lorong pasar, hingga di tepian sungai orang-orang membicarakan hal yang sama. Tak butuh waktu lama kabar itu sampai ke telinga para pejabat istana. Seorang pengawal dengan terburu-buru masuk ke aula tempat Khalifah Harun al-Rasyid sedang duduk mendengarkan laporan. "Ampun tuanku, ada berita aneh. Rakyat ramai di pasar karena Abu Nawas berjalan membawa lampu minyak menyala di bawah terik matahari. Ia tampak mencari sesuatu." Khalifah yang biasanya tenang, kali ini menaikkan alis. Bibirnya bergerak antara heran dan geli. Apalagi akal bulus orang itu, bawa lampu di siang bolong. Panggil dia ke istana. Aku ingin tahu apa maksudnya. Dan disitulah tanda awal konflik mulai muncul. Apa yang tadinya hanya dianggap kelucuan pasar, kini jadi urusan serius karena menarik perhatian sang khalifah. Semua orang menunggu dengan deg-degan apa yang akan terjadi ketika Abu Nawas berhadapan dengan penguasa. Para prajurit istana membawa Abu Nawas ke hadapan Khalifah Harun al-Rasyid. Langkahnya tetap santai, bahkan ia masih menenteng lampu minyak yang apinya terus menyala. Prajurit dan para pejabat mengerit heran, sebagian menahan tawa, tapi tak berani bersuara di hadapan Baginda Sultan. Khalifah menatap Abu Nawas dengan mata tajam. "Wahai Abu Nawas, apalagi tingkahmu kali ini?
Bagaimana mungkin kau berjalan keliling kota membawa lampu di bawah matahari terik? Katakan dengan jujur, apa maksud semua ini?" Suara khalifah bergema di aula, membuat semua orang menundukkan kepala. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk hormat lalu mengangkat lampu itu tinggi-tinggi. "Ampun tuanku, hamba sedang mencari sesuatu yang amat sulit ditemukan di siang hari yang terang benderang ini." Khalifah memicingkan mata, mulai tertarik tapi juga kesal. Mencari apa sampai harus menyalakan lampu di siang bolong yang cerah seperti ini? Semua pejabat ikut menunggu jawabannya dengan tegang. Dengan wajah polos, Abu Nawas tersenyum dan menjawab lantang, "Hamba sedang mencari neraka, tuanku." Aula sontak gaduh, para pejabat berbisik panik. Sebagian menutup mulut agar tidak tertawa. Seorang menteri hampir terbatuk saking kagetnya. Namun, Abu Nawas tetap tenang menatap khalifah dengan sorot penuh teka-teki. "Berani sekali kau," bentak seorang panglima. "Bagaimana mungkin kau mencari neraka di siang hari dengan lampu minyak? Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" Khalifah mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Wajahnya kini berubah antara penasaran, heran, dan sedikit tersenyum. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bicara sembarangan. "Baiklah, jelaskan padaku, kenapa kau bilang sedang mencari neraka dengan lampu di siang hari seperti ini?" Dan disitulah awal sebuah jawaban yang akan mengguncang seisi istana. Abu Nawas bersiap membuka rahasia besar di balik tindakannya. Begitu kata neraka meluncur dari mulut Abu Nawas, suasana aula istana seketika pecah. Para pejabat berdesis. Beberapa bahkan berdiri dengan wajah merah padam. "Kurang ajar. Bagaimana mungkin bicara soal neraka di hadapan tuanku khalifah?" teriak salah satu wazir dengan nada keras. Seorang panglima yang terkenal galak maju setapak. Tangannya nyaris menyentuh gagang pedang. "Izinkan aku menghukumnya sekarang juga, wahai tuanku. Ini penghinaan besar." Suara lantangnya membuat beberapa orang bergidik. Namun di sisi lain, ada juga pejabat yang tampak bingung. Mereka saling tatap, mencoba mencerna maksud apa yang sebenarnya Abu Nawas maksudkan. Mencari neraka dengan lampu di siang hari, apa artinya? Bisik seorang menteri tua dengan wajah penuh tanda tanya. Sementara itu, Khalifah Harun al-Rasyid tetap duduk tegak di kursinya. Matanya menatap lurus Abu Nawas, tidak berkedip sedikit pun. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, tanda ia sedang menahan rasa penasaran bercampur tawa. Khalifah sudah hafal tabiat Abu Nawas. Ucapan anehnya selalu berujung pada sindiran yang dalam. "Diam semuanya," ujar sang khalifah. Suaranya tegas tapi tenang. Para pejabat langsung menutup mulut, meski wajah mereka masih dipenuhi amarah. "Aku ingin mendengar penjelasannya." Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ampun tuanku, siang hari adalah waktu yang terang, segala sesuatu terlihat jelas.
Namun, ada satu hal yang sangat sulit ditemukan walau matahari bersinar. Wajah orang munafik dan hati yang busuk. Itulah neraka yang sebenarnya, dan hamba mencarinya dengan lampu, karena mata biasa tak bisa menyingkap kepalsuan mereka. Ucapan itu membuat Aula hening seketika. Semua yang tadi marah kini terdiam. Sebagian menelan ludah. Mereka sadar sindiran itu bukan main-main. Khalifah menatapnya lebih dalam. Senyum kini semakin jelas di wajahnya. Ia tahu Abu Nawas baru saja menembakkan anak panah tepat ke jantung masalah di kerajaannya. Begitu kata-kata Abu Nawas terucap, wajah beberapa pejabat langsung berubah pucat. Mereka tahu yang dimaksud dengan wajah orang munafik dan hati busuk tak lain adalah sifat yang diam-diam ada di antara mereka. Beberapa menunduk, beberapa saling melirik dengan tatapan cemas, seolah takut topeng mereka terbongkar. Seorang wazir yang terkenal tamak berdiri sambil menghentakkan tongkatnya. "Tuanku Khalifah," kata-kata Abu Nawas ini berbahaya. Ia seolah menuduh para pejabatmu sebagai penghuni neraka. Ini fitnah. Suaranya bergetar, bukan karena berani, melainkan karena merasa tersindir. "Benar," timpal seorang menteri muda. "Tidak sepantasnya seorang rakyat jelata bicara sembarangan seperti itu di hadapan tuanku. Ia hanya mencari sensasi dengan mengolok-olok kami." Keributan mulai pecah. Suara keras terdengar dari berbagai arah. Beberapa prajurit saling pandang, bingung harus berpihak kemana. Ada yang hendak menyeret Abu Nawas keluar, namun terhenti ketika melihat Khalifah belum memberi perintah. Di tengah suasana panas itu, Abu Nawas tetap berdiri tegak. Lampu minyak di tangannya masih menyala. Apinya bergetar kecil seakan ikut merasakan ketegangan ruangan. Senyum samar masih menghiasi wajahnya. "Ampun tuanku, hamba tidak menuduh siapapun. Hamba hanya mencari, dan jika ada yang gelisah, mungkin itu tandanya mereka takut ditemukan oleh cahaya lampu ini." Ucapnya pelan tapi cukup untuk membuat seisi aula tersentak. Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat tangannya, memerintahkan semua diam. Tapi justru hening itu semakin mencekam. Wajah para pejabat yang tadinya marah kini tampak ketakutan, sementara Khalifah menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang makin dalam. "Baiklah Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya berat tapi penuh wibawa. "Jika benar kau sedang mencari neraka, maka jelaskan lebih jauh, siapa yang kau maksud?" Pertanyaan itu membuat suasana istana seperti disambar petir. Semua menahan napas menunggu apakah Abu Nawas akan berani menyebut nama. Ruangan aula seketika terasa berat. Api lampu minyak di tangan Abu Nawas bergetar lebih kencang, seolah ikut merasakan ketegangan yang membekap udara. Semua mata tertuju padanya dan setiap pejabat menahan nafas, takut namanya akan keluar dari mulut sang pelawak cerdas itu. Seorang wazir yang duduk di barisan depan menyeka keringat di dahinya. Menteri muda yang tadi sempat marah kini menunduk, pura-pura sibuk dengan kain jubahnya. Panglima yang tadi lantang justru menggenggam gagang pedangnya lebih erat, seakan siap melampiaskan kemarahan kapan saja. "Cepat, katakan Abu Nawas," bentak seorang pejabat lain dengan nada tinggi. "Siapa?"
Siapa yang kau sebut penghuni neraka? Jangan hanya bicara kiasan. Suaranya bergetar, terdengar lebih seperti ketakutan daripada keberanian. Abu Nawas menoleh pelan ke arah sumber suara. Matanya tenang, senyumnya tipis, tapi ucapannya seperti pisau yang menusuk. Ampun tuanku, hamba bukan siapa-siapa untuk menunjuk nama. Namun, cahaya lampu ini akan menemukan siapa saja yang hatinya busuk. Lihatlah, siapa di antara kita yang paling gelisah saat hamba menyalakan api kecil ini. Seketika beberapa pejabat menunduk semakin dalam. Ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang menggenggam kursi erat-erat. Ketegangan itu membuat ruangan terasa sempit. Udara seperti hilang dan suara detak jantung sendiri terdengar begitu keras di telinga mereka. Khalifah Harun al-Rasyid memandang pemandangan itu dengan penuh minat, matanya berkilat tajam. Ia tahu betul siapa yang merasa resah berarti menyimpan dosa. Senyum samar pun muncul di wajah Khalifah meski ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Abu Nawas kemudian mengangkat lampu lebih tinggi. Sinarnya menyorot wajah-wajah pucat yang berkeringat. Neraka bukanlah tempat yang jauh, tuanku. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh kemunafikan, rakus dan tamak. Dan lihatlah betapa banyak orang yang bersembunyi dari cahaya kecil ini. Ucapan itu membuat beberapa pejabat gemetar. Ada yang hampir bangkit dari kursinya karena tak tahan ditekan suasana. Suasana aula kini benar-benar mencekam, hening, tapi penuh desakan batin yang tak tertahankan. Keheningan yang mencekam akhirnya dipecahkan oleh salah seorang wazir yang merasa paling tersindir. Dengan suara bergetar, namun dipaksakan tegas, ia berkata, "Tuanku Khalifah, jelas sekali Abu Nawas sedang mempermainkan kita. Ia bukan hanya membawa lampu siang hari, tapi juga menuduh pejabat-pejabat setia padamu sebagai penghuni neraka. Bukankah ini sama saja penghinaan terhadap istana?" Beberapa pejabat lain yang merasa ikut terpojok segera mengangguk, mendukung dengan wajah pura-pura berani. "Benar tuanku, jika dibiarkan, rakyat akan menganggap para pejabatmu semua korup dan munafik. Ini bisa melemahkan wibawa pemerintahanmu." Suara mereka keras, tapi nada ketakutan masih jelas terdengar. Panglima yang tadi sempat memegang pedang kini melangkah maju. "Izinkan aku menangkap dan menghukumnya di depan umum, biar rakyat tahu siapa yang berani merendahkan para pemimpin akan mendapat balasannya." Seketika suasana berubah. Yang tadi gemetar kini mulai bangkit menyerang dengan cara lain, menuduh Abu Nawas sebagai penghasut. Mereka ingin membalik keadaan dari yang disindir menjadi pihak yang seolah jadi korban, semacam perisai palsu untuk menutupi kegelisahan mereka sendiri. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menurunkan lampu perlahan, menatap satu persatu wajah pejabat yang bicara. Senyumnya kali ini lebih lebar, seolah sudah menebak arah permainan mereka. "Ampun tuanku," katanya dengan suara jernih. "Jika kebenaran yang hamba ucapkan membuat mereka merasa terhina, bukankah itu berarti hati mereka sendiri yang menuduh?"
Kalimat itu membuat beberapa pejabat terdiam kaku, tapi dalam hati, dendam mereka terhadap Abu Nawas semakin membara. Mereka sadar, jika dibiarkan, Abu Nawas akan terus mempermalukan mereka di hadapan rakyat maupun khalifah. Maka diam-diam mereka mulai merancang cara untuk menjatuhkan Abu Nawas. Entah kenapa tuduhan palsu, jebakan, atau adu domba. Di balik wajah tenang mereka kini tersimpan niat licik yang semakin berbahaya. Malam itu di sebuah ruangan gelap dalam istana, beberapa pejabat berkumpul dengan wajah muram. Wazir tua yang tadi paling keras disindir menatap mereka satu persatu. Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas terus-menerus mempermalukan kita di hadapan khalifah. Jika rakyat mendengar ucapannya, kita akan dianggap pembohong dan munafik. Nama kita bisa habis. Menteri muda yang biasanya pengecut kini berbicara dengan suara getir. Benar, ini terlalu berbahaya. Lidahnya lebih tajam daripada pedang. Kita harus menjebaknya, membuatnya terlihat sebagai pengkhianat atau penipu, agar khalifah sendiri yang menghukumnya. Panglima mengangguk setuju, tangannya mengepal. Aku bisa memalsukan laporan seolah Abu Nawas mencoba menghasut rakyat untuk melawan istana. Jika khalifah percaya, Abu akan dihukum tanpa kita perlu kotor tangan. Rencana busuk itu segera dijalankan. Keesokan harinya desas-desus mulai menyebar di pasar. Abu Nawas bukan mencari neraka, tapi mencari kesalahan khalifah. Ia hendak menjatuhkan istana dengan akalnya yang licik. Bisikan itu menyebar cepat, menyalakan api keraguan di hati sebagian rakyat. Saat Abu Nawas melangkah ke pasar seperti biasa, beberapa orang mulai memandangnya dengan curiga. Apa benar kau ingin menjatuhkan khalifah, wahai Abu Nawas? Tanya seorang pedagang. Kenapa kau selalu bicara aneh, seakan-akan menyindir para pemimpin? Abu Nawas hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu sesuatu sedang dimainkan. Ia bisa merasakan ada kekuatan besar yang ingin menjebaknya. Lampu minyak yang ia bawa tempo hari kini sudah mati, tapi bayangan dari tindakannya itu masih bergema ke seluruh penjuru kota. Ketika kabar itu sampai ke istana, beberapa pejabat pura-pura datang melapor. Wahai tuanku khalifah, kata wazir tua dengan wajah berpura-pura, kami mendapat kabar bahwa Abu Nawas hendak mengadu domba rakyat dengan istana. Jika tidak segera dihukum, ia bisa jadi ancaman bagi kerajaanmu. Khalifah pun terdiam, matanya menyipit mencoba membedakan mana kebenaran, mana tipuan. Ia mengenal Abu Nawas sebagai pria licik tapi jujur dalam niat. Namun, jika tuduhan ini benar, kerajaan bisa terguncang. Hari itu, Abu Nawas akhirnya dipanggil kembali ke istana. Wajah para pejabat berseri-seri, yakin bahwa jebakan mereka akan berhasil. Mereka sudah menyiapkan tuduhan, saksi palsu, bahkan cerita yang dilebih-lebihkan agar khalifah benar-benar marah. Abu Nawas melangkah masuk ke aula dengan langkah santai,
meski ia tahu nasibnya bisa ditentukan dari itu juga. Lampu minyak yang dulu ia bawa kini ia bawa lagi, tapi dalam keadaan padam. Ia menggenggamnya erat-erat seolah itu adalah saksi bisu dari seluruh kejadian. Khalifah menatapnya tajam. "Abu Nawas, ada kabar kau sedang menghasut rakyat melawan istana, benarkah itu?" Suara Khalifah bergema membuat seisi ruangan hening. Para pejabat menahan napas menunggu Abu Nawas terjerumus ke lubang tuduhan mereka. Abu Nawas hanya tersenyum lalu mengangkat lampu padam itu. "Ampun tuanku, hamba memang mencari neraka dan kini hamba sudah menemukannya." Semua orang terperanjat. "Apa maksudmu?" bentak salah satu wazir. Abu Nawas menunjuk ke arah pejabat-pejabat yang wajahnya memerah karena gugup. "Neraka itu bukan di akhirat yang jauh, tuanku. Neraka itu adalah hati yang penuh kebohongan. Lihatlah, ketika lampu ini padam pun, cahaya kebenaran tetap bisa menunjukkan siapa yang bergetar di hadapanmu. Bukankah mereka sendiri yang berusaha menutupinya dengan tuduhan palsu?" Khalifah menoleh perlahan, memperhatikan satu persatu pejabat yang gelisah. Wajahnya semakin keras, lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, sekali lagi kau membuatku kagum. Bukan hanya rakyat, tapi bahkan aku sendiri belajar darimu hari ini." Para pejabat pucat pasi tak berani membantah. Khalifah lalu menegakkan tubuhnya. "Dengar baik-baik, jangan ada lagi yang berani menjebak Abu Nawas dengan kebohongan. Jika ada, maka merekalah yang akan merasakan neraka dunia sebelum neraka akhirat." Abu Nawas menunduk hormat lalu dengan senyum penuh arti ia berkata, "Terima kasih tuanku. Hamba hanyalah orang kecil, tapi selama ada cahaya sekecil apapun, kegelapan pasti akan terbongkar." Dan sejak saat itu, kisah Abu Nawas dengan lampu siang bolong menjadi legenda di Baghdad. Rakyat menertawakannya, tapi juga merenungkan maknanya. Neraka bukan hanya di akhirat, melainkan bisa lahir dari hati manusia yang munafik di dunia. Cerita ini bukan sekedar kisah jenaka, tapi juga sindiran tajam Abu Nawas tentang sifat manusia. Kadang kebenaran bisa begitu terang, namun banyak yang masih menutupinya dengan topeng. Pertanyaannya, kalau lampu Abu Nawas ada di hadapan kita, apakah kita berani menatap cahayanya?